Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Islam Makassar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Sastra, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sebelum memulai pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri atas nama Reski Santini dengan NIM 24082014032. Selanjutnya, Khairia Nurul Fitra dengan NIM 24082014064. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pandangan-Pandangan Pendidikan. Pengertian pandangan-pandangan pendidikan. Pandangan atau aliran pendidikan lahir salah satunya karena latar belakang dan pengaruh filsafat pendidikan. Sebagai cara pandangnya, pandangan pendidikan merujuk pada kerangka filosofis, ideologis, dan teoritis yang mendasari bagaimana kita memahami, merancang, dan melaksanakan proses pendidikan. Jenis-jenis pandangan pendidikan. 1. Pandangan empirisme. 2. Pandangan nativisme. 3. Pandangan naturalisme. 4. Pandangan konvergensi. 5. Pandangan esensialisme. 6. Pandangan progresivisme. 7. Pandangan perennialisme. 8. Pandangan rekonstruksionisme sosial. 9. Pandangan behaviorisme. 10. Pandangan konstruktivisme. 11. Pandangan humanisme. 12. Pandangan pendidikan multikultural. Pada pandangan-pandangan pendidikan, pandangan naturalisme menyatakan bahwa kecil kemungkinan manusia dapat dididik karena faktor pembawaan yang bersifat kodrat dari kelahiran. Tokoh aliran ini adalah Jean-Jacques Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778, seorang filosof bangsa Prancis yang mengemukakan pendapatnya dalam bukunya Émile. Émile pada tahun 1762 merupakan novel tentang seorang anak yang diasuh secara terpisah dari anak-anak lainnya. Aliran ini disebut juga aliran negativisme karena berpandangan bahwa pendidikan hanya wajib membiarkan pertumbuhan anak didik saja dengan sendiriannya dan selanjutnya diserahkan pada alam. Pandangan konvergensi. Aliran konvergensi merupakan sebuah usaha untuk mengkompromikan dua macam aliran yang berbeda secara ekstrim, yaitu aliran empirisme dan nativisme. Tokoh aliran ini yaitu William Stern pada tahun 1871 hingga 1938, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman, berpendapat bahwa pembawaan dan lingkungan sama pentingnya. Selanjutnya, pandangan esensialisme.
Esensialisme berpegang pada keyakinan bahwa pendidikan harus berfokus pada nilai-nilai inti, fakta-fakta ilmiah, dan warisan budaya yang sudah terbukti dan diterima secara luas. Tujuannya adalah membentuk manusia yang rasional, disiplin, dan siap menghadapi kehidupan masyarakat melalui penguasaan kurikulum dasar yang ketat. Pandangan behaviorisme. Pengertian behaviorisme berfokus pada pengamatan dan analisis perilaku eksternal individu. Behaviorisme adalah salah satu aliran utama dalam psikologis yang mempengaruhi banyak teori dalam pendidikan. Pandangan ini menyatakan bahwa pembelajaran adalah perubahan perilaku yang dapat diukur dan diamati tanpa memperhatikan proses internal seperti pemikiran atau perasaan. Behaviorisme menekankan pentingnya penguatan dan hukuman sebagai cara untuk membentuk perilaku siswa. Selanjutnya, pandangan konstruktivisme. Pengertian konstruktivisme adalah pandangan pendidikan yang memandang pembelajaran sebagai proses aktif di mana peserta didik membangun, mengkonstruksi pengetahuan dan pemahaman baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Pandangan humanisme, yang dimana berasal dari kata Latin humanus, yang berarti manusiawi, berperi kemanusiaan atau berkaitan dengan manusia. Secara umum, humanisme adalah pandangan hidup yang menekankan nilai, martabat, kebebasan, dan kemampuan akal manusia. Pandangan pendidikan multikultural adalah pandangan yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya, etnis, ras, bahasa, agama, dan pengalaman hidup dalam proses pendidikan dengan tujuan menciptakan lingkungan belajar yang adil dan inklusif. Kesimpulan dari materi kami yaitu pandangan-pandangan pendidikan adalah: 1. Pendidikan adalah proses kompleks dan multidimensional yang tidak hanya fokus pada pengembangan pengetahuan akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, kemampuan sosial, dan keterampilan praktis. 2. Pendidikan seharusnya inklusif, demokratis, dan berorientasi pada kesetaraan, serta mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. 3. Multikulturalisme, keadilan sosial, dan transformasi sosial menjadi bagian penting dalam pendidikan masa kini untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi dunia yang semakin pluralistik dan terhubung secara global. 4. Teknologi dan inovasi dalam pendidikan juga semakin penting, namun harus tetap diimbangi dengan pendekatan-pendekatan tradisional yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial. Saran untuk pendidikan ke depannya agar lebih maju lagi, yaitu 1. Pendidikan harus menjadi proses yang menyeluruh, yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter, keterampilan sosial, dan kemampuan untuk berpikir kritis. 2. Pendidikan yang inklusif, menghargai keberagaman dan adaptif terhadap teknologi dan perubahan zaman,
sangat penting dalam dunia yang semakin global dan terhubung. 3. Pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan individual siswa serta memberi ruang bagi mereka untuk mengembangkan potensi kreatif dan kolaboratif akan menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan dunia yang dinamis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.